Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang contingency approach. Nah, pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini saling bergantung satu sama lain. Jarang sekali ada hal yang dapat diselesaikan sendiri. Dalam organisasi misalnya, untuk mencapai sebuah visi, suatu organisasi membutuhkan kerjasama antar divisi dalam menjalankan misinya. Ketergantungan antar sesama tersebut dapat disebut contingency atau contingency. Contingency means that one thing depends on other things, and for a leader to be effective, there must be an appropriate fit between the leader's behavior and style and the conditions in the situation, by Richard L. Duff. Nah, kutipan tersebut menjelaskan bahwa kontingensi berarti ketergantungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Agar seorang pemimpin menjadi efektif, maka harus ada kesesuaian yang tepat antara perilaku dan gaya pemimpin dengan situasi kondisi. Setiap leader memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, namun gaya yang mereka miliki tidak selalu dapat berjalan efektif di semua kondisi. Nah, kontingensi dapat digambarkan dalam contingency approach. Nah, gambar 3.2 di sini menjelaskan perbandingan antara universal approach atau pendekatan universal dengan contingency approach atau pendekatan kontingensi. Nah, keduanya sama-sama menghasilkan outcomes berupa performance, satisfaction, dan lainnya. Namun, pada pendekatan universalis masih menekankan pada leadership traits atau behaviors, yang mana traits selalu berfokus pada karakteristik pribadi seorang pemimpin. Nah, yang dikhawatirkan adalah saat seorang pemimpin memanfaatkan leadership traits dalam konteks negatif. Saat pemimpin bersifat percaya diri yang berlebihan dan cenderung angkuh misalnya, keberhasilan organisasi mungkin akan dicapai, namun karyawan mungkin akan merasa terlalu disetir dan kurang memiliki kesempatan bersuara atau bertindak. Lain halnya dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini berusaha menggambarkan karakteristik situasi dan pengikut dengan memeriksa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan secara efektif. Situasi yang dimaksud di sini adalah mengacu pada tugas, struktur, konteks, dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Selain itu, seorang pemimpin harus mengidentifikasi sifat followers atau pengikutnya. Pemimpin harus melihat kebutuhan, kedewasaan, dan kekompakan hubungan antar pengikutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan kontingensi, seorang pemimpin lebih mudah beradaptasi dengan sekitarnya, pengikut, dan situasi organisasi atau perusahaan. Nah, dengan demikian, gaya kepemimpinan yang dipilih kemungkinan akan sinkron dengan hal lain di sekitarnya. Nah, itulah kontingensi, yaitu saling bergantung. Nah, untuk slide selanjutnya, seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan gayanya, apakah dengan menjadi pemimpin yang berorientasi tinggi atau rendah dalam tugas, atau memiliki orientasi yang tinggi atau rendah pada relationship behavior. Nah, Exhibit 3.2 mengilustrasikan 4 pendekatan perilaku yang mungkin, yaitu low test high relationship, high test high relationship, high test low relationship, dan low test low relationship. Nah, exhibit ini menggambarkan tugas khusus atau typical task dan relationship behavior, di mana high task behavior termasuk merencanakan kegiatan jangka pendek, mengklarifikasi tugas, tujuan, dan harapan peran, serta memantau operasi dan kinerja. Nah, high relationship behavior termasuk memberikan dukungan dan pengakuan, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri pengikut, serta memberikan konsultasi dan memberdayakan pengikut ketika membuat keputusan dan memecahkan masalah. Nah, sebagian besar pemimpin biasanya cenderung menjadi lebih kuat, baik dalam perilaku berorientasi tugas atau task oriented, atau berorientasi hubungan atau relationship oriented. Nah, tetapi sebagian besar ahli menyarankan bahwa keseimbangan perhatian terhadap tugas dan kepedulian terhadap orang-orang sangat penting untuk keberhasilan kepemimpinan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Hersey and Blanchard situasional. Di sini teori kepemimpinan situasional menurut Hersey and Blanchard merupakan teori yang berfokus kepada karakteristik pengikut yang merupakan elemen penting dari situasi dan secara konsekuen menentukan perilaku pemimpin yang efektif. Di teori ini dijelaskan bahwa tingkat kesiapan yang dimiliki oleh bawahan itu akan berbeda-beda, di mana orang yang memiliki kesiapan tugas lebih rendah merupakan orang yang memiliki sedikit kemampuan atau kurangnya pelatihan. Sedangkan untuk orang yang memiliki kesiapan tugas yang tinggi merupakan orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dan juga sudah sering melaksanakan atau menjalankan pelatihan, sehingga dia memiliki keterampilan yang lebih. Di slide selanjutnya ini ada the situational model of leadership yang dapat mendeskripsikan model kepemimpinan situasional. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu telling style.
Telling style merupakan gaya kepemimpinan yang mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan kepedulian yang rendah terhadap orang dan hubungan. Di sini pemimpin memberikan tujuan secara rinci dan instruksi yang eksplisit tentang bagaimana tugas harus diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah selling style. Selling style ini didasarkan pada kepedulian yang tinggi terhadap hubungan dan tugas. Pada selling style ini, pemimpin memberikan instruksi tugas dan dukungan pribadi, menjelaskan keputusan, dan memberikan pengikut kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan kejelasan tentang pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada participating style, dicirikan oleh hubungan yang tinggi dan perilaku tugas yang rendah. Pemimpin mendorong partisipasi, berkonsultasi dengan pengikut, dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan yang keempat ini ada delegating style. Delegating style ini mencerminkan kepedulian yang rendah terhadap tugas dan hubungan. Pemimpin ini memberikan sedikit arahan atau dukungan karena tanggung jawab penuh atas keputusan dan implementasinya diserahkan kepada pengikutnya. Kemudian selanjutnya ada tahap kesiapan pengikut. Yang pertama itu adalah low readiness. Di sini menggambarkan kesiapan pengikut yang rendah, maka pemimpin dapat menggunakan gaya telling dengan memberitahu apa saja yang perlu dilakukan oleh pengikut dan memberikan arahan kepada pengikut bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ini ada moderate readiness. Di sini menggambarkan kesiapan pengikut yang sedang atau moderate, maka pemimpin dapat menerapkan gaya selling, di mana pemimpin mengarahkan kepada pengikutnya dengan menjelaskan bagaimana tugas tersebut dapat diklasifikasikan. Yang ketiga ada high readiness. Menggambarkan kesiapan pengikut yang tinggi, maka pemimpin dapat menerapkan gaya participating, di mana pemimpin memiliki kepercayaan penuh terhadap pengikutnya untuk melakukan partisipasi secara aktif dengan memberikan saran atau masukan kepada pemimpinnya. Kemudian ada very high readiness, menggambarkan kesiapan pengikut yang sangat tinggi. Nah, di sini pemimpin dapat menerapkan gaya delegating style, karena pemimpin mengetahui bahwa pengikutnya memiliki kesiapan yang tinggi yang didukung oleh keterampilan pengikut yang tinggi dan pengalaman yang luas. Sehingga pemimpin hanya memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pengikutnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan keinginan pengikutnya. Kemudian selanjutnya ada tahap kesiapan pengikut. Yang pertama itu adalah low readiness. Di sini menggambarkan kesiapan pengikut yang rendah, maka pemimpin dapat menggunakan gaya telling dengan memberitahu apa saja yang perlu dilakukan oleh pengikut dan memberikan arahan kepada pengikut bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ini ada moderate readiness. Di sini menggambarkan kesiapan pengikut yang sedang atau moderate, maka pemimpin dapat menerapkan gaya selling, di mana pemimpin mengarahkan kepada pengikutnya dengan menjelaskan bagaimana tugas tersebut dapat diklasifikasikan. Yang ketiga ada high readiness. Menggambarkan kesiapan pengikut yang tinggi, maka pemimpin dapat menerapkan gaya participating, di mana pemimpin memiliki kepercayaan penuh terhadap pengikutnya untuk melakukan partisipasi secara aktif dengan memberikan saran atau masukan kepada pemimpinnya. Kemudian ada very high readiness, menggambarkan kesiapan pengikut yang sangat tinggi. Nah, di sini pemimpin dapat menerapkan gaya delegating style, karena pemimpin mengetahui bahwa pengikutnya memiliki kesiapan yang tinggi yang didukung oleh keterampilan pengikut yang tinggi dan pengalaman yang luas. Sehingga pemimpin hanya memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pengikutnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan keinginan pengikutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai Fiedler Contingency Model. Fiedler dan rekan-rekannya mengembangkan model yang tidak hanya membutuhkan pengikut, tetapi elemen lain dari situasi pun menjadi pertimbangan. Model kontingensi Fiedler dirancang untuk memungkinkan para pemimpin menganalisis gaya kepemimpinan dan situasi dalam organisasi. Dari segi leadership style, landasan teori Fiedler adalah sejauh mana gaya pemimpin itu berorientasi pada hubungan atau berorientasi pada tugas. Seorang pemimpin yang berorientasi pada hubungan artinya prihatin dengan orang-orang. Gaya kepemimpinan pun dapat diukur dengan kuesioner yang dikenal sebagai Least Preferred Coworker atau LPC Scale. Gaya kepemimpinan yang dianut Fiedler adalah Task-Oriented Leader, yaitu seorang pemimpin yang berorientasi pada tugas dengan menyediakan arah yang jelas dan menetapkan standar kinerja. Dari segi situation, model Fiedler menyajikan situasi kepemimpinan dalam 3 elemen kunci yang dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi seorang pemimpin. Elemen yang pertama yaitu Leader-Member Relations, mengacu pada
pada suasana kelompok dan sikap anggota terhadap penerimaan pemimpin. Ketika bawahan percaya, menghormati, dan memiliki kepercayaan pada pemimpin, maka hubungan pemimpin anggota akan dianggap baik. Sedangkan ketika bawahan tidak percaya, tidak menghormati, dan memiliki sedikit kepercayaan pada pemimpin, maka hubungan pemimpin anggota akan dianggap tidak baik. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu teks struktur. Struktur tugas mengacu pada sejauh mana tugas yang dilakukan oleh kelompok didefinisikan, melibatkan prosedur khusus, dan memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit. Ketika struktur tugas tinggi, situasi dianggap menguntungkan bagi pemimpin. Sedangkan ketika rendah, situasinya dianggap kurang menguntungkan. Elemen yang ketiga yaitu possession power. Kekuasaan posisi adalah sejauh mana pemimpin memiliki otoritas formal atas bawahan. Kekuatan posisi tinggi ketika pemimpin memiliki kekuatan untuk merencanakan dan mengarahkan pekerjaan bawahan, mengevaluasinya, dan memberi penghargaan atau bisa menghukum mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Kekuatan posisi rendah ketika pemimpin memiliki sedikit otoritas atas bawahan dan tidak dapat mengevaluasi pekerjaan mereka atau memberi penghargaan kepada mereka. Ketika kekuatan posisi tinggi, situasi dianggap menguntungkan bagi pemimpin. Ketika kekuatan posisinya rendah, situasinya dianggap tidak menguntungkan bagi pemimpin. Slide selanjutnya. Berdasarkan pembahasan 3 elemen yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika hubungan pemimpin anggota baik, struktur tugas tinggi, dan kekuatan posisi kuat, situasinya dianggap sangat menguntungkan pemimpin. Sedangkan ketika hubungan pemimpin anggota buruk atau kurang baik, struktur tugas rendah, dan kekuatan posisi pemimpinnya lemah, situasinya dianggap sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Situasi akan dianggap cukup menguntungkan ketika beberapa dari 3 elemen tersebut tinggi dan yang lainnya rendah. Selanjutnya, contingency teori. Ketika Fitler meneliti hubungan antara gaya kepemimpinan, situasional, dan kinerja tugas kelompok, ia menemukan pola yang ditunjukkan pada tampilan 3.4 sebagai berikut. Pemimpin yang berorientasi pada tugas lebih efektif ketika situasinya sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan lebih efektif dalam situasi yang disukainya moderat. Pemimpin yang berorientasi tugas unggul dalam situasi yang sangat menguntungkan karena semua orang akan rukun, tugasnya jelas, dan pemimpinnya memiliki kekuatan. Semua yang dibutuhkan adalah seseorang untuk mengambil alih dan memberikan arahan. Demikian pula, jika situasinya sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin, diperlukan banyak struktur dan arahan tugas. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan berkinerja lebih baik dalam situasi yang disukainya sedang karena keterampilan hubungan manusia penting dalam mencapai kinerja kelompok yang tinggi. Dalam situasi ini, pemimpin mungkin cukup disukai, memiliki kekuasaan, dan mengawasi pekerjaan yang mengandung ambiguitas. Seorang pemimpin dengan keterampilan interpersonal yang baik dapat menciptakan suasana kelompok yang positif yang akan meningkatkan hubungan, memperjelas struktur tugas, dan membangun kekuatan posisi. Seorang pemimpin kemudian perlu mengetahui 2 hal untuk menggunakan teori kontingensi Fitler ini. Pertama, pemimpin harus tahu apakah dia memiliki gaya berorientasi hubungan atau tugas. Kedua, pemimpin harus mendiagnosis situasi dan menentukan apakah hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuatan posisi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raisya. Selanjutnya di sini ada leader behavior. Jadi perilaku kepemimpinan itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama itu supportive leadership. Jadi bagaimana perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi bawahannya. Supportive leadership ini merupakan perilaku kepemimpinan terbuka, ramah, mudah didekati, dan pemimpin itu sendiri menciptakan tim yang memperlakukan bawahannya secara setara. Kepemimpinan suportif ini mirip dengan kepemimpinan yang berorientasi pada pertimbangan atau orang, consideration for people, yang sudah dijelaskan pada chapter sebelumnya. Yang kedua itu ada directive leadership, yaitu memberitahu bawahan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi perilaku pemimpin ini meliputi perencanaan, pembuatan jadwal, penetapan tujuan kinerja dan standar perilaku,
dan menekankan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan. Nah, perilaku kepemimpinan direktif ini mirip dengan struktur inisiasi atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Nah, yang ketiga itu ada participative leadership, yaitu berkonsultasi dengan bawahannya tentang pengambilan keputusan. Perilaku pemimpin ini meliputi meminta pendapat dan saran, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan bertemu dengan bawahan di tempat kerjanya. Nah, yang terakhir itu ada achievement leadership, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan menantang bagi bawahannya. Perilaku pemimpin ini menekankan kinerja berkualitas tinggi dan peningkatan kinerja saat ini. Pemimpin yang berorientasi pada prestasi juga menunjukkan kepercayaan pada bawahan dan membantu mereka dalam belajar bagaimana mencapai tujuan yang tinggi. Selanjutnya mengenai situational contingencies. Sini terdapat dua kemungkinan situasi penting di dalam Pascal Theory. Yang pertama, karakteristik personal dalam setiap anggota kelompok, dan yang kedua itu lingkungan kerja yang meliputi tingkatan dari struktur tugas, sifat dari sistem otoritas formal, dan kelompok kerja itu sendiri. Nah, kontingensi lingkungan kerja itu kan mencakup tiga tadi, yaitu struktur tugas, sifat sistem otoritas formal, dan kelompok kerja itu sendiri. Di mana struktur tugas itu mirip dengan konsep yang sama yang dijelaskan dalam teori kontingensi Fiedler, yaitu mencakup sejauh mana tugas didefinisikan dan memiliki deskripsi pekerjaan dan prosedur kerja yang eksplisit. Kalau sistem otoritas formal itu mencakup jumlah kekuasaan yang sah yang digunakan oleh para pemimpin dan sejauh mana kebijakan dan aturan membatasi perilaku karyawannya. Nah, kalau karakteristik kelompok kerja itu terdiri dari tingkat pendidikan bawahan dan kualitas hubungannya di antara mereka. Selanjutnya adalah mengenai use of rewards. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk mengklarifikasi penghargaan untuk setiap pengikutnya dan meningkatkan penghargaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mempertemukan kebutuhan spesifik dari anak buah. Dalam beberapa situasi, pemimpin bekerja dengan bawahannya untuk membantu mereka memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan mencapai imbalan yang sudah tersedia. Di tempat lain, pemimpin dapat mengembangkan penghargaan baru untuk memenuhi kebutuhan spesifik bawahannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada 3.5 De Vroom Jago Contingency Model. Model ini berfokus secara khusus pada berbagai tingkat kepemimpinan partisipatif dan bagaimana setiap tingkat partisipasi mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas keputusan. Model ini memiliki 3 komponen utama, yaitu leader participation styles, diagnostic questions, dan selecting decision rules. Selanjutnya yang pertama itu ada leader participation style, di mana model ini mempekerjakan 5 tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan, mulai dari sangat otokratis, di mana pemimpin memutuskan sendiri, hingga sangat demokratis, di mana pemimpin delegasi untuk kelompok. The Exhibit 3.7 menunjukkan 5 gaya keputusan, dimulai dengan pemimpin membuat keputusan sendirian, kemudian mempresentasikan masalah kepada bawahan secara individual atas saran mereka, dan kemudian membuat keputusan, mempresentasikan masalah ke bawahan sebagai grup, kemudian secara kolektif mendapatkan ide dan saran mereka, lalu membuat keputusan berbagai masalah dengan bawahan sebagai kelompok dan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu kelompok tiba pada keputusan, atau mendelegasikan masalah dan mengizinkan kelompok untuk membuat keputusan dalam batas yang ditentukan. Selanjutnya itu ada diagnostic questions. Pemimpin dapat menganalisis tingkat partisipasi yang sesuai dengan menjawab 7 pertanyaan diagnostik. Yang pertama itu meliputi decision significance, yaitu pertanyaannya seberapa signifikan keputusan ini untuk proyek atau organisasi.
Jika keputusan sangat penting dan keputusan berkualitas tinggi diperlukan untuk keberhasilan proyek atau organisasi, pemimpin harus terlibat secara aktif. Kemudian pertanyaan kedua yaitu untuk meliputi importance of commitment. Pertanyaannya itu seberapa penting komitmen bawahan untuk melaksanakan keputusan. Nah, jika implementasi membutuhkan komitmen tinggi terhadap keputusan tersebut, pemimpin harus melibatkan bawahan dalam proses keputusan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada leader expertise. Pertanyaannya itu berapa tingkat keahlian pemimpin dalam kaitannya dengan masalah, di mana jika pemimpin tidak memiliki jumlah informasi, pengetahuan, atau keahlian yang tinggi, pemimpin harus melibatkan bawahan untuk mendapatkannya. Kemudian pertanyaan keempat yaitu likelihood of commitment. Pertanyaannya, jika pemimpin membuat keputusan sendirian, akankah bawahan memiliki komitmen tinggi atau rendah terhadap keputusan itu? Kemudian, jika bawahan biasanya berjalan bersama dengan apapun yang diputuskan pemimpin, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan kurang penting. Kemudian pertanyaan kelima yaitu group support for goals. Pertanyaannya itu berapa tingkat dukungan bawahan untuk tujuan tim atau organisasi yang dipertaruhkan dalam keputusan ini. Jika bawahan memiliki dukungan rendah untuk tujuan organisasi, pemimpin tidak boleh membiarkan kelompok untuk membuat keputusan sendirian. Kemudian pertanyaan yang keenam meliputi goal expertise, di mana pertanyaannya berapa tingkat pengetahuan dan keahlian anggota kelompok dalam kaitannya dengan masalah ini, di mana jika bawahan memiliki keahlian tingkat tinggi sehubungan dengan masalah, lebih banyak tanggung jawab atas keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir itu ada team competence. Pertanyaannya yaitu seberapa terampil dan berkomitmen adalah anggota grup untuk bekerja sama sebagai tim untuk memecahkan masalah. Kemudian di mana ketika bawahan memiliki keterampilan tinggi dan keinginan tinggi untuk bekerja secara kooperatif untuk menyelesaikan masalah, lebih banyak tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Selanjutnya yang terakhir itu ada selecting decision rules, di mana di sini terdapat dua model pengambilan keputusan yaitu time-based model dan development-based model. Di mana time-based model ini digunakan jika waktu itu sangat penting, misalnya jika organisasi menghadapi krisis dan keputusan harus segera dibuat. Sedangkan development-based model itu digunakan jika waktu dan efisiensi adalah kriteria yang kurang penting daripada kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan pengambilan keputusan pengikut. Time-saving driven model ini membawa pemimpin ke gaya keputusan pertama yang mempertahankan kualitas keputusan dan penerimaan pengikut. Sedangkan model yang digerakkan oleh pengembangan karyawan itu memperhitungkan pertimbangan lain. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. Selanjutnya pada bagian 3.6 yaitu substitutes for leadership. Pendekatan kepemimpinan kontingensi yang dipertimbangkan sejauh ini telah berfokus pada gaya pemimpin, sifat pengikut, dan karakteristik situasi. Pendekatan kontingensi akhirnya menunjukkan bahwa variabel situasional dapat begitu kuat sehingga mereka benar-benar menggantikan atau menetralisir kebutuhan untuk kepemimpinan. Pendekatan ini menguraikan pengaturan organisasi di mana gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas dan berorientasi pada orang adalah tidak penting atau tidak perlu. Misalnya, bawahan profesional berpendidikan tinggi yang tahu bagaimana melakukan tugas mereka, tidak membutuhkan seorang pemimpin yang memprakarsai struktur bagi mereka dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Selain itu, pendidikan jangka panjang seringkali berkembang secara independen dan bermotivasi. Dengan demikian, kepemimpinan berorientasi pada tugas dan berorientasi pada orang digantikan oleh pendidikan dan sosialisasi profesional. The Washington Redskins, keterampilan pelatihan, pengalaman, dan profesionalisme. Para pelatihan menggantikan gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas dari pemilik dan juga membuat gaya berorientasi pada orang menjadi kurang penting. Daniel Snyder memutuskan untuk tetap berada di sisi lapangan dan
biarkan pelatih dan pemain membuat keputusan di lapangan. Tidak seperti pengganti, sebuah penetralisir menetralkan gaya kepemimpinan dan mencegah pemimpin dari menampilkan perilaku tertentu. Misalnya jika seorang pemimpin dihilangkan dari bawahannya, secara fisik kemampuan pemimpin untuk memberikan arahan kepada bawahan sangat berkurang. Next. Nah, ini tabel di bawah menunjukkan variabel situasional yang cenderung menggantikan atau menetralisir karakteristik pemimpin. Nah, pada tabel tersebut terdapat 3 bagian, yaitu variabel, kepemimpinan berorientasi tugas, kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Nah, pada bagian variabel ini terdapat variabel organisasi. Bakal dibagikan pada kekompakan kelompok, formalisasi, kekuatan, daya posisi rendah. Pada bagian tabel kepemimpinan berorientasi tugas itu pengganti menetralkan. Nah, jadi selanjutnya ini ada in the lead, judulnya itu Laura Smith di perusahaan Yola. Jadi waktu umur 26 tahun, Laura Smith itu bangun toko yogurt di kawasan Washington DC itu tahun 2010. Nah, terus akhirnya si Yola Smith ini tutup dan Smith ini mencari karir baru gitulah. Nah, alasannya itu karena biaya sewanya juga tinggi, tapi gaya kepemimpinan si Smith ini juga sebenarnya merugikan bisnis. Nah, di paragraf 2 ini kenapa merugikan bisnis? Karena si Laura Smith ini istilahnya itu terlalu melepas karyawannya. Dia tuh lebih senang karyawannya itu tuh beraktivitas sendiri, pegang tanggung jawabnya masing-masing, jadi nggak perlu dibuat aturan yang terlalu besar atau gimana. Karena mereka juga si Laura ini benci dengan statement memberitahu orang dewasa yang sudah dewasa kapan mereka harus istirahat, bagaimana mereka harus mengiris kon dari loyang dan persisnya berapa menit mereka bisa terlambat dan segala macamnya. Nah, Yola itu nggak mau. Tapi di paragraf 3 ini dijelasin nggak ada yang senang sama lingkungan kerjanya karena karyawan juga melakukan banyak penyimpangan dengan kepemimpinan tersebut. Nah, menurut tanggapan kelompok kami tentang kasus yang tadi, si Laura Smith itu merupakan seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berada di daerah S3 atau bisa disebut dengan low test high relationship. Nah, itu kan tercermin dari pernyataan dia tadi itu, dia tuh nggak suka ngatur orang dan nggak suka ngasih tahu orang itu tuh harus apa gitu kan. Nah, maka dari itu tindakannya itu membebaskan kehendak apa yang dilakukan oleh para karyawannya. Nah, tapi menurut kelompok kami di sini masalahnya nggak akan muncul ketika dengan gaya kepemimpinannya Laura, karyawan itu berada di readiness R4 atau R3. Tapi kan yang terjadi di sini itu kan R1 atau setidaknya itu R2 gitu. Jadi mereka emang low readiness untuk memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang Laura lakukan itu, yang kayak lepas gitu. Nah, berdasarkan kasus di atas juga kepemimpinan Laura ini berhubungan nih sama teori situasional dan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard. Kalau berdasarkan yang Blanchard tadi, itu Smith itu harus memberikan apa yang seharusnya diberikan dan dibutuhkan oleh karyawannya. Jadi lebih memberi banyak batasan dan aturan-aturan sehingga karyawannya itu tuh nggak lepas gitu aja. Nah, atau dengan gaya kepemimpinan S1 atau setidaknya S2 dengan karyawannya itu yang berada di kategori readiness 1 atau readiness 2. Nah, selanjutnya ini ada in the lead yang judulnya Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles. Nah, jadi ini bercerita tentang perusahaan mobil paling kecil tiga besar di AS ada di tangan Sergio Marchionne. Itu orang yang kelahiran Italia gitu loh. Nah, dia itu menyamakan Fiat, nama perusahaan itu Fiat, dari ambang kehancuran beberapa tahun lalu yang perhatian itu cermat terhadap detailnya. Nah, Marchionne itu kan sangat tipe pemimpin yang orientasi selama tugasnya tuh kuat. Nah, dia juga memilih kantor di pusat teknik di lantai 4, jadi langsung turun ke lapangan gitu. Nah, terus juga dia tuh suka hal-hal yang detail sama proses produksinya. Marchionne juga ngalamin situasi yang nggak nguntungin di Chrysler karena si Fiat Chrysler ini ngalamin bailout gitu loh, penjualannya merosot, habis itu biayanya tinggi, masa operasional terganggu dan lain-lainnya. Jadi dia juga
ketika dia tahu ada masalah itu, si Marcionnya langsung nemuin eksekutif puncaknya, terus ngasih tahu nih apa yang harus dilakukannya. Dia ketemu sama manajer secara teratur, abis itu dia juga ngejelasin apa yang pengen dia selesaiin gitu loh. Manajernya juga harus komitmen sama apa yang udah dealnya sama si Sergio ini, biar tujuan mereka tuh tercapai. Terus pendekatan keras Marcionnya juga ngebawa energi yang segar ke dalam organisasi tadi. Jadi karena kan motivasi atau gairah kerjanya kan semakin tinggi dengan gaya kepemimpinan yang dibawa oleh Sergio Marcione ini terhadap situasi perusahaan yang lagi lemas atau lesu gitu loh, karena habis ngalamin bailout. Nah, jadi dari kasus yang di atas tadi ini berkaitan dengan teori yang dibukukan oleh Fiedler. Fiedler itu membagi 3 situasi, yaitu highly favorable, moderate favorable, dan highly unfavorable situation. Untuk highly favorable dan highly unfavorable situation itu cocok untuk pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang test oriented. Kalau yang moderate itu cocok untuk yang relationship oriented. Nah, di sini Sergio si Marcione ini udah pas nih ngebawa gaya kepemimpinan dengan task oriented, karena dia tahu si Fiat Chrysler ini udah habis ngalamin bailout, situasinya nggak karu-karuan, acak-acakan di dalamnya. Dia langsung menemui eksekutif puncaknya dan memberitahu apa yang harus dilakukan, dan ini harus segera dicapai dan segala macamnya gitu loh. Nah, kayak contohnya yang tadi itu, dia itu juga menempatkan dirinya di high involvement di perusahaannya. Jadi karena dia memilih kan tadi untuk bertugas di lantai 4 dan turun langsung ke lapangan, bukan yang kerja dari jauh atau enggak yang nge-handle langsung gitulah intinya. Terus minta atasannya buat ngakuin objektifnya dan lain-lain yang seperti tadi saya bilang. Nah, untuk intelligence selanjutnya itu ada judulnya Alan Robbins, Plastic Lumber Company. Alan Robbins ini dia bikin perusahaan kayu karena dia itu pengen bantu planet ini untuk menghasilkan uang dengan mengubah botol susu dan soda plastik menjadi kayu palsu. Dia juga punya ide gimana cara jalanin perusahaannya. Robin ini juga pengen jadi bos dan juga pengen jadi teman untuk para bawahannya. Gaya kepemimpinannya itu juga kerja tim dan partisipatif, dan Robin menghabisin banyak waktu menjalankan ide oleh para pekerja di lantai pabrik. Nah, dia juga lambat laun dia juga akhirnya mengetahui kalau pekerjaannya itu berketerampilan rendah dan low involvement gitulah. Tingkat kebebasan yang dikasih Robin itu dan gaya partisipatifnya itu sebenarnya menimbulkan beberapa masalah, kayak misalkan pekerjanya nggak hadir, habis itu terlambat tanpa nelpon, muncul habis itu para pekerjanya itu ada di bawah pengaruh alkohol dan masih banyak lainnya. Mereka juga benar-benar pengen melakukan pekerjaan yang terbaik. Jadi emang situasi di sini dengan kepemimpinan si Robin ini ngebawa situasi kerja atau lingkungan kerja yang berdampak buruk pada perusahaannya gitu loh. Nah, makanya dengan pedoman atau aturan kebijakan yang komprehensif, pengujian obat untuk semua pekerja, standar perilaku yang jelas dan lingkungan kerja, serta kinerja karyawan dipastikan secara signifikan, karena dia beralih ke gaya yang direktif dan mencoba untuk memulihkan ketertiban. Jadi dia lebih membuat aturan atau batasan-batasannya untuk para karyawannya yang menyimpang di perusahaannya. Nah, dari kasus Alan Robin di atas, menurut kami ini ada hubungannya dengan teori path goal. Definisi dari path goal itu sendiri kan pemimpin yang bertanggung jawab untuk meningkatkan motivasi para bawahannya dengan menjelaskan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan para penghargaan atau reward. Nah, dalam kasus ini Alan sudah tanggung jawab nih dengan meningkatkan yang tadi demotivasi karyawannya itu dengan mengubah haluan dari partisipatif leader menjadi directive leader. Jadi dengan gaya kepemimpinan tersebut itu lebih cenderung ke peraturan yang ketat dan banyak tugas yang harus diselesaikan. Jadi karyawan itu lebih terarah gitu loh. Nah, dengan harapan bawahannya itu semakin jelas juga dengan apa yang harus mereka kerjakan. Ini juga sebagai salah satu metode untuk meningkatkan motivasi kerja dan menekankan makna pada apa yang menjadi tugas para pekerja itu. Nah, dengan itu kan karyawan lebih merasa terlibat oleh apa yang mereka lakukan. Nah, karena semakin ketat kepemimpinan yang tadi, jadi para pekerja juga akan semakin terfokus pada pekerjaannya dan nggak melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, in the lead yang keempat ini ada namanya Art Weinstein di perusahaan Whitelock Manufacturing. Jadi ketika Whitelock Manufacturing ini memenangkan kontrak dari produsen mobil terbesar untuk memproduksi mesin
untuk menggerakkan mobil sport andalannya, Art Wensen senang karena dipilih sebagai manajer proyek. Mesin dengan desain Jepang dengan sangat kompleks dan juga mendapat sambutan hangat di pers otomotif itu secara dramatis meningkatkan reputasi Whitlock Manufacturing yang sebelumnya dikenal dengan produsen mesin tempel. Nah, Weinstein ini dan tim insinyur itu bangga karena mereka kerja di proyek tersebut. Nah, tapi kebanggaan itu harus pupus karena ada laporan kalau masalah mesinnya itu ada banyak masalah mesin dari pelanggan lah, banyak keluhan gitu. Habis itu si Weinstein ini mengambil tindakan yang cepat untuk menangguhkan penjualan mobil sport ini. Terus memberitahu pemilik juga model saat ini untuk tidak mengemudikan mobil. Semua orang yang terlibat ini tahu ini tuh bencana gitu loh, maksudnya tahu kalau situasi ini tuh bencana. Selain itu berhubungan dengan berharganya si Whitlock dengan salah satu produsen mobil terbesar di dunia mungkin akan hilang selamanya karena kan reputasi dia kan udah turun. Nah, sebagai orang yang paling tahu mesin, Weinstein tuh ngabisin 2 minggu di lapangan untuk memeriksa mesin yang disita dari pabrik di tempat mereka masang atau mereka produksi. Dia juga sambil mencari tahu apa masalahnya, dia juga melibatkan anggota tim lain sebanyak mungkin untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang ada. Nah, dia juga nggak cuma melibatkan tapi menghargai pendapat-pendapat yang masuk, karena mendorong partisipasi yang lebih besar itu kan juga meningkatkan keterampilan berpikirnya juga dan membantu bertumbuh serta berkontribusi kepada organisasi itu sendiri. Makanya si Weinstein itu konsultasi tuh sama timnya sebelum membuat keputusan akhir. Jadi si Weinstein itu emang mengumpulkan sebanyak mungkin pendapat-pendapat dari tim yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah ini. Nah, kalau untuk tanggapan dari kelompok kami tentang si Weinstein ini, keputusan Weinstein itu cenderung mempertimbangkan faktor dari 7 pertanyaan diagnostik atau 7 diagnostic question. Dia juga menyadari kalau keputusan yang dibuat itu punya skala besar di perusahaan, yang artinya keputusan yang akan muncul yang ditetapkan selanjutnya itu punya yang bersifat signifikan bagi proyek produksi mesin maupun organisasi mesin itu sendiri. Makanya Weinstein melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pekerja untuk mempertimbangkan keputusan yang ada. Nah, makanya dari itu keputusan yang selanjutnya yang akan ditetapkan itu juga punya komitmen besar dari bawahannya, karena mereka kan juga memiliki suara di situ, mereka ikut andil dalam memilih keputusan itu. Jadi dukungan sesama yang muncul juga dari internal organisasi itu lebih terjaga dan bersifat cenderung lebih tinggi. Nah, dari apa yang dilakukan Weinstein di tengah situasinya, menurut kelompok kami juga Weinstein melakukan hal dengan mempertimbangkan 7 pertanyaan diagnostik tersebut sebelum mengambil langkah untuk membuat suatu keputusan. Nah, selanjutnya ini ada in the lead yang terakhir dari Daniel Snyder atau dari Washington Redskins. Selama 15 tahun ini Daniel Snyder ini sebagai pemilik dari Washington Redskins juga punya reputasi yang besar sebagai bos yang suka usil dan sombong dan menghalangi pekerjaan orang lain. Dia juga terlibat dalam setiap detail, setiap komunikasi dan keputusan besar. Semua itu tuh dia yang lakuin. Jadi dia tuh lebih ke homogen ke dia semua gitu loh. Nah, terus beberapa rekan dari Schneider itu juga dia ya kayak sebenarnya sayang juga karena dia mundur, tapi dia tuh terlalu berpartisipasi terlalu banyak gitu loh, terlalu menghandle semuanya sendirian. Nah, tapi sebenarnya dari perusahaan yang dia pimpin itu dia memenangkan gelar dari divisi NFC Timur tahun 1999 di musim pertamanya Schneider sebagai pemilik. Dia juga sebenarnya pantas karena partisipasinya dia cuman agak memang berlebihan aja ke dalam organisasi. Nah, kalau untuk kasus ini tuh berhubungan dengan teori substitusi atau substitut teori, di mana seorang pemimpin itu cenderung tidak dibutuhkan lagi dalam posisinya yang disebabkan oleh 3 golongan penyebab, yaitu variabel organisasi, karakteristik tugas, dan karakteristik pengikut. Nah, kalau dalam hal ini Schneider ini emang besar kontribusinya, tapi dia juga justru menjadi bumerang dirinya sendiri dengan apa yang dilakukan karena kritik dari pengikutnya serta penggemarnya. Menurut kelompok kami, Schneider juga memiliki masalah substitut. Dalam hal ini, karakteristik pengikutnya dengan sifat yang dibawa oleh Schneider adalah task oriented. Maka dari itu, hasil yang didapatkan adalah sifat substitusi. Hal tersebut dikarenakan karena perilaku Schneider dianggap sombong dan usil dengan apa yang menjadi job desk para bawahannya, dan seperti tadi saya bilang terlalu mengikut sertakan dalam setiap tugas yang sebenarnya sudah didelegasikan kepada para bawahannya. Selanjutnya ada case analysis. Kevin McCarthy adalah manajer departemen produksi di Alvis Corporation.
sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan kantor. Setelah membaca artikel yang menekankan manfaat manajemen partisipatif, Kevin percaya bahwa manfaat ini dapat diwujudkan di departemennya jika para pekerja diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat beberapa keputusan yang mempengaruhi mereka. Buruh tidak berserikat, Kevin memilih 2 keputusan untuk eksperimennya dalam manajemen partisipatif. Keputusan pertama melibatkan jadwal liburan. Setiap musim panas, para pekerja diberi liburan 2 minggu. Tetapi tidak lebih dari 2 pekerja dapat pergi berlibur dalam waktu yang sama. Di tahun-tahun sebelumnya, Kevin membuat keputusan ini sendiri. Dia pertama-tama akan meminta para pekerja untuk menentukan tanggal pilihan mereka, dan dia akan mempertimbangkan bagaimana pekerja akan terpengaruh jika orang yang berbeda keluar pada waktu yang sama. Penting untuk merencanakan jadwal liburan yang akan memastikan staf yang memadai untuk semua operasi penting yang dilakukan oleh departemen. Ketika lebih dari 2 pekerja menginginkan periode waktu yang sama dan mereka memiliki keterampilan sama, dia biasanya akan memberikan preferensi kepada pekerja dengan produktivitas tinggi. Keputusan kedua melibatkan standar produksi. Penjualan terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dan perusahaan baru-baru ini memasang peralatan baru untuk meningkatkan produktivitas. Peralatan baru akan memungkinkan departemen Kevin untuk memproduksi lebih banyak dengan jumlah pekerja yang sama. Perusahaan memiliki sistem insentif di mana para pekerja menerima upah 1 per satuan untuk setiap unit yang diproduksi di atas jumlah standar. Standar terpisah adalah untuk setiap jenis produk. Berdasarkan studi teknik industri yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya, manajemen Puncak ingin menyesuaikan kembali standar produksi untuk mencerminkan fakta bahwa peralatan baru memungkinkan para pekerja untuk mendapatkan lebih banyak tanpa bekerja lebih keras. Penghematan dan produktivitas yang lebih tinggi diperlukan untuk membantu membayar peralatan baru. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mario. Saya lanjutkan. Kevin mengadakan rapat dengan 15 pekerjanya. 1 jam sebelum akhir hari kerja, dia menjelaskan bahwa dia ingin mereka membahas 2 masalah dan membuat rekomendasi. Kevin memperkirakan bahwa para pekerja mungkin akan terhambat untuk berpartisipasi dalam diskusi jika dia hadir. Jadi dia membiarkan mereka sendiri untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, Kevin memiliki janji untuk bertemu dengan manajer kontrol kualitas. Masalah kualitas meningkat setelah peralatan baru dipasang dan para insinyur industri mempelajari masalah tersebut dalam upaya untuk menentukan mengapa kualitas menjadi lebih buruk daripada lebih baik. Ketika Kevin kembali ke departemennya, tepat pada waktu berhenti, dia terkejut mengetahui bahwa para pekerja merekomendasikan untuk mempertahankan standar yang sama. Dia berasumsi mereka tahu intensif gaji tidak lagi adil dan akan menetapkan standar yang lebih tinggi. Juru bicara kelompok tersebut menjelaskan bahwa gaji pokok mereka tidak mengikut inflasi dan pembayaran insentif yang lebih tinggi mengembalikan pendapatan real mereka ke tingkat sebelumnya. Pada masalah liburan, kelompok itu menemui jalan buntu. Beberapa pekerja ingin mengambil liburan mereka selama periode 2 minggu yang sama dan tidak dapat menyepakati siapa yang harus pergi. Beberapa pekerja berpendapat bahwa mereka harus diprioritaskan karena mereka memiliki lebih banyak senioritas, sedangkan yang lain berpendapat bahwa prioritas harus didasarkan pada produktivitas, seperti di masa lalu. Karena sudah waktunya berhenti, kelompok itu menyimpulkan bahwa Kevin harus menyelesaikan perselisihan itu. Lagi pula, bukankah itu yang dibayar? Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Case analysis pertanyaan ke-1. Analisis situasi ini menggunakan model Hersey-Blanchard dan model Frame-Jago. Pertanyaannya, apa yang disarankan oleh model-model ini sebagai gaya kepemimpinan atau keputusan yang tepat? Jelaskan. Menurut kelompok kami, jawabannya yaitu keputusan pertama melibatkan jadwal liburan. Pada masalah liburan, kelompok itu menemui jalan buntu dan Kevin harus menyelesaikan perselisihan itu sendiri.
Untuk skenario ini, kami akan menggunakan model from Jago. Kelompok itu ditanya dan tidak bisa mengambil keputusan. Hal ini kemudian diserahkan kepada Kevin McCarthy, manajer produksi. Proses ini dapat ditemukan di handbook perusahaan dan memungkinkan Kevin untuk meninjau buku itu tentang waktu liburan. Dia juga berbicara dengan kepala SDM untuk mengklarifikasi hal-hal jika lebih dari satu orang ingin mengambil cuti pada waktu yang sama. Keputusan liburan diputuskan oleh Kevin dan diberlakukan untuk grup. Keputusan kedua melibatkan standar produksi. Ini mengusulkan peralatan baru yang akan memungkinkan pekerja untuk mendapatkan lebih banyak dengan bekerja lebih banyak. Penghematan dari produktivitas yang lebih tinggi diperlukan untuk membantu membayar peralatan baru. Para pekerja merekomendasikan agar standar produksi tetap sama. Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa gaji pokok mereka tidak mengikuti inflasi dan insentif gaji hanya mengembalikan gaji pokok mereka ke tingkat sebelumnya. Untuk keputusan ini, kami akan menggunakan model Hersey-Blanchard. Jenis model ini digunakan untuk membantu mendorong pengikut agar manajer mengetahui apa yang mereka cari dalam produksi pekerjaan mereka, dan cara yang lebih mudah untuk membuat segalanya berjalan lebih lancar. Hal ini memungkinkan Kevin untuk mendengarkan apa yang dikatakan semua orang dan mempertimbangkan semua faktor sebelum memilih cara tim akan menggunakan peralatan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliana. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu lakukan evaluasi gaya kepemimpinan Kevin McCarthy sebelum dan selama eksperimennya dalam manajemen partisipatif. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu gaya kepemimpinan Kevin sebelum eksperimen lebih mirip dengan model Hersey-Blanchard, di mana Kevin ini memilih liburan berdasarkan produktivitas tertinggi dan etos kerja keseluruhan karyawannya. Nah, jika Kevin memutuskan untuk mencoba model Vroom-Jago, ia dapat mempertimbangkan produktivitas dan kualitas kerja keseluruhan yang dihasilkan karyawan untuk memilih jadwal liburan. Nah, dalam model Hersey-Blanchard, karakteristik pengikut adalah elemen yang paling penting dari situasi dan menentukan perilaku pemimpin. Nah, dalam situasi di Alvis Corporation, Kevin McCarthy harus membuat dua keputusan penting mengenai jadwal liburan karyawan dan standar produk untuk bisnis. Nah, dalam hal ini, produktivitas pekerja dilihat dalam pengambilan keputusan mengenai liburan. Nah, untuk model Vroom-Jago menekankan bahwa pemimpin dapat memilih gaya keputusan partisipatif berdasarkan hal-hal seperti kualitas, komitmen, atau pengetahuan dan keahlian pemimpin. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.